Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah metode numerik kali ini, kelompok 6 akan menyajikan materi mengenai metode terbuka. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 yaitu Irfaatul Saadah, saya sendiri Sinta Dewi, yang ketiga Aida Khalifatur Roma, dan yang terakhir Yuki Chandra Dewi. Langsung saja, kelompok kami akan membahas materi mengenai metode terbuka. Metode terbuka memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Inilah alasan mengapa metode dinamakan metode terbuka, karena hanya memerlukan sebuah tebakan awal akar atau dua buah tebakan yang tidak perlu mengurung akar. Hampiran akar sekarang didasarkan pada hampiran akar yang sebelumnya dengan melalui prosedur lelaran. Kadangkala lelaran konvergen ke akar sejati, sedangkan ia divergen. Namun apabila lelarannya konvergen, konvergensinya itu berlangsung sangat cepat dibandingkan dengan metode tertutup. Nah, ada 3 yang termasuk dalam metode terbuka. Yang pertama, metode lelaran titik tetap atau fixed point iteration. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Dan yang terakhir, metode secant. Langsung saja, yang pertama adalah metode lelaran titik tetap. Yang pertama yaitu metode lelaran titik tetap. Metode titik tetap adalah suatu metode pencarian akar suatu fungsi f(x) secara sederhana dengan menggunakan satu titik awal. Perlu diketahui bahwa fungsi f(x) yang ingin dicari hampiran akarnya harus konvergen. Misal, x adalah fixed point atau titik tetap fungsi f(x) bila gx sama dengan x dan fx sama dengan 0. Teoremanya, diketahui gx fungsi kontinu dan xn adalah barisan yang terbentuk oleh fixed point iteration. Maka jika lim n adalah tak hingga, xn sama dengan x, maka x adalah fixed point fungsi gx. Pembentukan prosedur iterasinya dengan yang pertama yaitu ubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, bentuk menjadi prosedur iterasi xr ditambah 1 sama dengan gxr. Yang ketiga yaitu terka sebuah nilai awal x0. Yang keempat, hitung nilai x1, x2, x3 dan seterusnya yang konvergen ke suatu titik S. Sedemikian sehingga fs sama dengan 0 dan s sama dengan gs. Kondisi iterasi berhenti apabila nilai mutlak xr plus 1 dikurangi xr kurang dari epsilon. Apabila menggunakan galat relatif hampiran, kriteria berhentinya iterasi dinyatakan nilai mutlak dari nilai mutlak xr plus 1 kurangi xr per xr plus 1 kurang dari delta. Dengan epsilon dan delta telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, yang pertama, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0 dengan metode iterasi titik tetap. Gunakan epsilon sama dengan 0,000001. Terdapat beberapa kemungkinan prosedur iterasi yang dapat dibentuk. Yang pertama yaitu x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0 menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. X sama dengan akar 2x plus 3. Dalam hal ini menjadi gx sama dengan akar 2x plus 3. Prosedur iterasinya adalah xr plus 1 sama dengan akar 2xr plus 3. Ambil terkaan awal x0 sama dengan 4. Jadi hampiran akarnya x sama dengan 3,000000. Selanjutnya, x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0 menjadi x kali x min 2 sama dengan 3. X sama dengan 3 per x min 2.
Dalam hal ini, Gx sama dengan 3 per X min 2. Prosedur iterasinya adalah XR plus 1 sama dengan 3 per XR min 2. Ambil terkaan awal X0 sama dengan 4. Jadi hampiran akarnya X sama dengan negatif 1,000000. Selanjutnya, X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 menjadi X sama dengan X kuadrat min 3 per 2. Prosedur iterasinya adalah XR plus 1 sama dengan X kuadrat R min 3 per 2. Ambil terkaan awal X0 sama dengan 4. Iterasinya divergen, artinya pemilihan X0 sama dengan 4. Untuk prosedur iterasi XR plus 1 sama dengan X kuadrat R min 3 per 2 menghasilkan proses iterasi yang menjauhi hampiran akar X. Jadi, diperoleh akar persamaan dari Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0 dengan tebakan awal akar X0 sama dengan 4 dan epsilon sama dengan 0,000001 yaitu X sama dengan 3,000000 atau X sama dengan negatif 1,000000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Materi yang kedua dari metode terbuka yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode penyelesaian persamaan non-linier dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien. Di antara semua metode pencarian akar, metode Newton-Raphsonlah yang paling terkenal dan paling banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai karena konvergensinya lebih cepat dibandingkan dengan metode lainnya. Metode ini adalah salah satu metode penyelesaian akar-akar persamaan nonlinear Fx dengan menentukan satu nilai tebakan awal dari akar yaitu Xi. Langkah-langkah penyelesaian metode Newton-Raphson yang pertama yaitu mencari F turunan pertama X dan F turunan kedua X dari Fx. Langkah yang kedua, menentukan titik X0 dan uji sesuai dengan nilai mutlak dari Fx0 dikalikan F turunan kedua X0 dibagi dengan F turunan pertama X0 dikalikan dengan F turunan pertama X0 kurang dari 1. Apakah sudah memenuhi syarat persamaan? Jika tidak memenuhi persamaan, cari nilai X0 yang baru. Langkah yang ketiga yaitu lakukan iterasi dengan persamaan Xi ditambah 1 sama dengan Xi. Xi di sini merupakan tebakan awal dikurangi dengan Fxi dibagi dengan F turunan pertama Xi. Selanjutnya yaitu contoh soal. Gunakan metode Newton-Raphson untuk menaksir akar dari Fx sama dengan E pangkat negatif X dikurangi X, menggunakan sebuah tebakan awal X0 sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi Fx sama dengan E pangkat negatif X dikurangi X. Nah, turunan pertama dari X sama dengan negatif E pangkat negatif X negatif 1 dikurangi 1. X0-nya sama dengan 0 dan F turunan kedua X sama dengan negatif E pangkat negatif X, X0-nya sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu lakukan uji syarat persamaan. Nah, dari uji syarat persamaan ini akan diketahui yaitu Fx0-nya sama dengan 1, F turunan pertama X sama dengan negatif 2, dan F turunan kedua dari X0 sama dengan negatif 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan syarat. Nah, dari rumus ini akan didapat yaitu 1/4 kurang dari 1. Memenuhi syarat persamaan sehingga akar-akarnya dapat dicari dengan metode Newton-Raphson. Nah, langkah yang ketiga yaitu
melakukan iterasi dengan rumus xi ditambah 1 sama dengan xi atau tebakan awal tadi dikurangi dengan f xi dibagi dengan f turunan xi. Akar x akan semakin akurat jika nilai fx semakin mendekati 0. Nah, dari tabel di bawah ini dapat kita lihat bahwa akar x4-nya didapat 0,567 sekian dan fx4-nya didapat yaitu 1,965 dikalikan 10 pangkat min 7. Nah, berarti mendekati dengan harga 0. Dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson. Yang pertama yaitu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometri. Yang kedua, penurunan rumus Newton-Raphson dengan deret Taylor. Catatan, jika terjadi f turunan pertama xr sama dengan 0, maka kita harus mengulang kembali perhitungan lelaran dengan x0 yang lain. Yang kedua yaitu jika persamaan fx sama dengan 0 memiliki lebih dari satu akar, pemilihan x0 yang berbeda-beda dapat menemukan akar yang lain. Yang ke-C dapat pula terjadi lelaran konvergen ke akar yang berbeda dari yang diharapkan. Nah, selanjutnya yaitu kriteria konvergensi metode Newton-Raphson. Kita tinjau kembali bentuk umum prosedur lelaran metode terbuka, yaitu XR ditambah 1 sama dengan GXR. Karena metode Newton-Raphson termasuk metode terbuka, maka dalam hal ini GX sama dengan X dikurangi dengan F XR dibagi dengan F turunan pertama dari XR. Syarat perlu agar lelaran konvergen adalah nilai mutlak dari G turunan pertama X kurang dari 1. Maka akan didapat hasilnya seperti di bawah ini. Oleh karena itu, metode Newton-Raphson akan konvergen bila nilai mutlak dari fx dikalikan dengan f turunan kedua x dibagi dengan f turunan pertama x kemudian dikuadratkan kurang dari 1 dengan syarat f turunan pertama dari fungsi x tidak boleh sama dengan 0. Yang terakhir yaitu kelemahan dari metode Newton-Raphson. Yang pertama, jika fungsi fx mempunyai beberapa akar atau titik penyelesaian, akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara bersamaan. Yang kedua, tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Yang ketiga, tidak bisa mencari akar persamaan yang tidak memenuhi persyaratan persamaannya, meskipun ada akar penyelesaiannya. Yang keempat yaitu untuk persamaan non-linier yang cukup kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua fx akan menjadi sulit. Pada subbab ketiga, kita akan membahas ordo konvergensi metode terbuka. Nah, bilangan pangkat ER menunjukkan orde konvergensi prosedur lelaran. ER ditambah 1 sama dengan G aksen T ER, di mana T lebih besar XR dan T kurang dari XR ditambah 1. Prosedur ini merupakan lelaran berordo 1. ER ditambah 1 sama dengan setengah G double aksen T E R kuadrat, di mana T lebih besar XR dan T kurang dari XR ditambah 1. Ini prosedur lelaran berordo 2. Metode Newton-Raphson termasuk ke dalam metode terbuka berordo 2. Ordo konvergensi metode Newton-Raphson. Pada Newton-Raphson, GXR sama dengan XR dikurangi FXR per F aksen XR. Turunan pertama dari GXR adalah G aksen XR sama dengan F XR dikali F double aksen XR dibagi F aksen XR kuadrat. Nah, jika XR adalah akar persamaan Fx
sama dengan 0, maka fxr juga sama dengan 0. Sehingga turunan pertama gxr juga 0. Hal ini membuktikan bahwa metode Newton-Raphson paling sedikit berordo 2. Turunan kedua dari gxr itu adalah f double aksen xr dibagi f aksen xr. Nah, jika persamaan ke-7 dan persamaan 5 disubstitusikan, menghasilkan r ditambah 1 sama dengan f double aksen xr r kuadrat dibagi 2 f aksen xr. Nah, pada persamaan ke-8, persamaan yang terakhir ini mempunyai 3 arti. Yang pertama, galat leleran sudah sebanding dengan kuadrat galat leleran sebelumnya. Yang kedua, jumlah angka bena akan berlipat 2 pada setiap lelerannya. Ini merupakan konsekuensi dari persamaan Newton-Raphson. Yang ketiga, ordo konvergensi metode Newton-Raphson adalah kuadratik, sehingga ini dinamakan juga metode kuadratik. Ada cara lain untuk menentukan konvergensi metode Newton-Raphson dengan meneruskan turunan rumus Newton-Raphson dari deret Taylor-nya. Ini ada dalam makalah dan caranya hampir mirip dengan metode yang sebelumnya. Nah, pada proses pencarian akar dengan metode Newton-Raphson muncul sedikit kesulitan jika harga mutlak f aksen x terlalu dekat ke 0 dan mengharuskan menggunakan bilangan berketelitian ganda untuk memperoleh f aksen dan fx. Kita harus cukup teliti untuk menggunakan bilangan tersebut. Persamaan Nirlanjar fx sama dengan 0 yang mempunyai kasus seperti ini disebut kondisi buruk. Selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan materi selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu poin 4, metode scan. Prosedur leleran metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan fungsi f aksen x. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantikannya dengan bentuk lain yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson ini dinamakan metode scan. Metode scan merupakan salah satu metode terbuka untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinier. Metode scan melakukan pendekatan terhadap kurva fx dengan garis scan yang ditentukan oleh 2 titik. Kemudian, nilai akar selanjutnya adalah titik potong antara garis scan dengan sumbu x. Algoritma pada metode scan yaitu 1. Didefinisikan fungsi fx, 2. Didefinisikan toleransi error atau epsilon s. Yang ketiga, taksir batas atas xi dan batas bawah xi min 1. Yang keempat, tentukan fxi dan fxi min 1. Jika fxi sama dengan fxi min 1, iterasi tidak dilanjutkan. Tetapi jika fxi sama dengan fxi min 1, iterasi dilanjutkan. Yang kelima, lakukan iterasi dengan menghitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi dikali xi dikurangi xi min 1 per fxi dikurangi fxi min 1. Yang keenam, iterasi berhenti jika epsilon RH kurang dari sama dengan epsilon S dengan epsilon RH sama dengan nilai mutlak dari xi plus 1 dikurangi xi per xi plus 1. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.